Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani al-aizza rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Abu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Taala atas berbagai limpahan nikmat-Nya, rahmat dan karunia yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di kitab At-Tamhid syarh kitab Tauhid alladzi waqa'a 'alal 'abid karya Fadilat Syekh Al-Alamah Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh hafizahullah taala, sampai di bab yang ke-23, pembahasan tentang sihir. Pembahasan tentang sihir. Sihir termasuk salah satu dari 7 dosa besar yang menghancurkan atau yang merusak dan menggugurkan amal-amal perbuatan seorang hamba. Karena dapat merusak tauhid, akidah ataupun keyakinan seorang yang beriman, atau juga bahkan dapat membatalkan akidahnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istanibu as-sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah wa sihr wa qatlu nafs allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm az-zahab wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhi 7 perkara yang merusak amal, yang dapat menghancurkan dan membatalkan amal. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah,
Apa saja mereka 7 perkara itu? Beliau menjelaskan, yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah dalam peribadatan, baik perkataan ataupun perbuatan, yang besar atau juga yang kecil. Karena kita tahu syirik kecil pun dapat merusak dan menggugurkan amal itu. Adapun syirik besar, semua amalnya dapat rusak. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu menyekutukan Allah, maka akan hancur semua amal-amalmu dan kamu di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun juga. Sampai matinya dia tidak bertobat dari kesyirikan itu, maka Allah tidak akan ampuni dosa-dosanya. Namun Allah mengampuni dosa-dosa yang lebih rendah derajatnya dari kesyirikan bagi orang yang dikehendakinya. Dan pembahasan dan kajian kita di kitab Tauhid ini belum tentu menerangkan dengan cukup gamblang berbagai bentuk, berbagai jenis kesyirikan-kesyirikan, baik yang besarnya atau juga yang kecilnya, di mana semuanya itu dapat merusak dan menggugurkan tauhid dan akidah seorang hamba. Dan kalau tauhidnya sudah rusak, apalagi sampai gugur, maka tidak akan bermanfaat amal-amal soleh yang dikerjakannya. Ya, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yes. Perbuatan yang atau pekerjaan, perbuatan, amalan yang hanya memberatkan saja, tetapi pada akhirnya dia akan merugi dan dimasukkan ke dalam api neraka, wal'iyazubillah. Yang kedua, sihir. Yang kedua, sihir. Nah, ini yang akan dijelaskan panjang lebar dalam kesempatan siang hari ini. Yang ketiga, qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Alasan benar disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amalahum wa aradu ila da'il Islam. Wa hisabu 'ala Allah ta'ala. Fi riwayah an-nafsu bin-nafsi wa as-saybu zani wa mufaraqatul jamaah tarikul lidinihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksikan bahwasanya tidak ada zat yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Aku juga diperintah agar mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah mengerjakan semuanya itu, terjaga, terpelihara dariku harta, darah, dan kehormatannya kecuali dengan hakil Islam. Ya, dan perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ya, hak Islam itu adalah 3 disebutkan di hadis tersebut. An-nafsu bin-nafs, membunuh jiwa dibalas dengan jiwa, yang disebut dengan hukum qisas. Kemudian as-sayyibu zani, laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dengan nikah syar'i, nikah resmi, sah secara syar'i, lalu dia berzina, maka dihukum rajam. Ya. Kemudian yang ketiga, mufaraqatul jamaah tarikul lidinihi,
ya, memecah belah jamaah kaum muslimin dengan murtad, keluar dari agamanya. Maka tiga perkara besar ini dalam syariat agama Islam hukumannya adalah hukuman mati. Sudah barang tentu hukuman ini dilaksanakan oleh pemerintah, ya, pemerintah ataupun imam, ya, amir, penguasa yang menegakkan hukum syar'i dalam tindak-tindak pidana yang disebutkan tersebut. Ya, jadi bukan sekelompok orang, ya, atau satu jamaah misalnya, ataupun yang lainnya, tidak. Ya. Disebutkan juga dalam beberapa riwayat bahwa tukang sihir dihukum juga dengan hukuman mati. Ya. Tukang sihir juga dihukum dengan hukuman mati. Adapun yang lainnya tidak sampai sejauh itu, ya. Kecuali ada ijtihad yang lain. Wallahu a'lam. Sementara jiwa yang diharamkan, ya, itu ada 4. Ya, jiwa yang diharamkan itu ada 4. Ya, 4 orang, 4 golongan. Jiwanya itu diharamkan, darahnya haram, ya, tidak boleh dialirkan. Yang pertama muslim, jelas muslim, seorang muslim, ya, darahnya terjaga dan terpelihara, jiwanya terjaga dan terpelihara. Kemudian yang kedua, ya, non muslim atau kafir, ya, yang ada tiga macam, ada 3 jenis. Yang pertama kafir zimmi. Kafir zimmi adalah, ya, non muslim yang tinggal, ya, di dalam kekuasaan pemerintah Islam, artinya menjadi warga negara pemerintahan Islam. Ini disebut dengan kafir zimmi, ya, dan dia membayar apa yang disebut dengan jizyah, yaitu boleh disebut dengan sanksi perdata untuk jaminan keselamatan jiwanya, disebut dengan jizyah dalam agama Islam. Dan jizyah itu sendiri pun berbeda-beda antara usia produktif, ya, dengan yang non produktif, baik orang tua, laki-laki, perempuan, atau juga anak kecil, ya, atau juga misalnya para pemuka agama. Ini jizyahnya berbeda-beda, tidak sama satu dengan yang lain. Nah, dibahas secara tersendiri dalam hukum jizyah. Ini disebut dengan apa? Kafir zimmi. Yang kedua disebut dengan kafir mu'ahad, yang disebut dengan non muslim yang terikat perjanjian, ya, perjanjian bilateral, ya, perjanjian regional, perjanjian internasional, ya, yang terikat, ya, dalam perjanjian kerjasama dengan negara muslim, ya, baik tergabung dalam misalnya organisasi KTT misalnya, Koperasi Tingkat Tinggi, kemudian negara-negara industri, ya, G20 misalnya, atau tergabung dalam PBB misalnya, dalam, ya, Persatuan Bangsa-Bangsa dan sebagainya, yang terikat dengan perjanjian secara bilateral satu dengan yang lainnya, maka mereka pun, ya, diharamkan, ya, untuk dialirkan darah mereka. Di mana kafir mu'ahad ini tetap berada di, baik di negaranya atau ketika dia masuk ke negeri kaum muslimin, statusnya tetap sebagai non muslim yang terikat dengan perjanjian. Kemudian yang ketiga kafir musta'min, bisa juga dipanggil dengan musta'man, artinya yang minta suaka perlindungan, pengungsi, atau yang diekstradisi oleh negaranya, dikeluarkan oleh negaranya, ya, kemudian dia minta perlindungan, atau sedang terjadi peperangan di negaranya, lalu dia minta perlindungan suaka, ya, ke negara Islam. Nah, ini juga dilarang darahnya dan dijaga oleh pemerintahan Islam.
mereka yang minta perlindungan. Jadi ada 4 orang yang sudah dilindungi: Muslim, Zimmi, Mu'ahad, dan Musta'min. 4 orang. Cuman 1 yang halal untuk diperangi dari non-Muslim, yaitu muharib, ya, kafir yang memerangi dan di wilayah perang. Ya, pada saat perang berkecamuk dan di wilayah perang, begitu. Ya, ini tidak boleh dialirkan darahnya. Dan perangnya ya, perang senjata, ya, perang senjata. Begitu. Tapi kalau perangnya perang yang lain, maka balas dengan yang sama. Perang ekonomi, perang budaya, ya, perang apalagi misalnya pemikiran disebut dengan ghazwul fikr, misalnya, ya, literasi yang begitu, teknologi dan sebagainya. Jadi perangi juga dengan cara yang sama. Ya. Tapi kalau perangnya perang senjata untuk darah, ya dengan darah, dengan pedang, ya, dapat senjata juga. Tapi kalau perangnya dengan bentuk yang lain, disebut dengan sekarang dengan perang asimetris itu, ya, tanpa menggunakan senjata, ya, maka juga dilawan dengan, ya, hal yang sama, dengan cara yang sama. Jadi diharamkan untuk membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Taala. Tadi disebutkan, ya ada 4 orang yang diharamkan, ya 1 saja yang dihalalkan, ya, dalam agama Islam. Berikutnya yang keempat yang harus dijauhkan adalah aklu riba, memakan harta riba, menggunakan memanfaatkan harta riba, ya, secara langsung. Tanda kutip, saya ingin pertegas, secara langsung, ya. Kenapa? Karena hari ini sistem keuangan kita, sistem finansial kita, ya, sistem ekonomi kita tidak terlepas dari sistem ribawi, ya, tidak terlepas dari sistem ribawi, ya. Hancurnya satu negara disebabkan sistem ini. Coba saja, ya, negara, perusahaan misalnya, ya, satu tatanan sosial misalnya, rumah tangga, pribadi kita misalnya, dengan sistem ribawi ini menghancurkan, ya, menghancurkan. Karena perhitungan bunganya itu adalah akumulasi, ya, akumulasi. Apa namanya? Yang saya sebut tadi dikatakan secara langsung, artinya memang berkaitan dengan pinjaman, ya, atau kredit yang dia lakukan atau transaksi yang dia lakukan lalu diambil olehnya, dimanfaatkan olehnya, ya, dimakan olehnya secara langsung. Adapun keterikatan tidak langsung, ya, keterikatannya tidak langsung, ya, ini sangat banyak sekali, ya, mencakup semua jenis pekerjaan yang berhubungan dengan itu. Sebagai contoh misalnya di bank konvensional, yaitu ada disebut dengan deposit misalnya. Kalau di bank syariah itu disebut dengan wadiah, ya. Deposit semata-mata titipan, simpanan, tidak ada, ya, bunganya, tidak ada bagi hasilnya. Nah, berarti apa di situ? Boleh itu dilakukan, ya, untuk menyimpan, ya, harta kita, begitu. Tetapi memang secara sistem ekonomi syariah, harta yang tersimpan begitu saja kan tidak produktif harta itu. Ya, jika disimpan begitu saja nggak produktif, dia tidak menghasilkan, dan bahkan jika harta itu lebih dari nisab zakat, tiap tahunnya akan dikenakan zakat, akan habis dengan zakat. Sehingga Nabi mengatakan, ya, jangan dibiarkan harta itu habis dimakan oleh zakat. Itu maksudnya didiamkan, ya, tidak diproduksikan harta tersebut. Nah, ini wadiah. Sementara tabungan-tabungan yang lain itu ada bunganya, berbunga. Nah, kalau bunganya itu diambil, ya, bahkan ditumpuk misalnya, ya, dalam tabungannya tadi, jelas dia memakan riba itu, mengambil riba itu secara langsung. Atau dimanfaatkan bunganya, diambil olehnya, baik untuk kepentingan makan, minum, beli pakaian, misalnya berkendaraan, rumah, segala macamnya, sama saja dia menggunakan, ya, disebut dengan aklu, makan. Kenapa dikatakan makan? Karena memang kebutuhan pokok manusia itu untuk makan, meskipun fungsi yang lain dari harta itu bisa digunakan selain makan.
pakaian, minuman, ya, kendaraan, rumah dan segala macamnya. Sehingga ketika Nabi menyebut aklu, memakan, artinya memanfaatkan harta riba itu ya untuk kepentingan dirinya secara langsung. Kalau tidak langsung, tidak apa-apa. Gimana maksudnya tidak langsung? Tabungan antum di bank-bank konvensional dan dia berbunga. Ketika bunga itu tidak diambil dan antum tidak mengambilnya dan membiarkan saja dikelola oleh bank, dan notabene bank itu bank konvensional misalnya, maka ini akan dimanfaatkan oleh mereka, ya, harta-harta yang mengendap itu akan dimanfaatkan oleh bank-bank tersebut untuk hal-hal yang di luar dari kendali kita. Baik itu bermanfaat atau tidak bermanfaat, baik untuk merusak atau juga tidak merusak, artinya di luar dari kendali kita. Dan terkadang yang memanfaatkan harta-harta yang mengendap seperti itu adalah pihak luar, non-muslim maksud saya. Ya, sudah barang tentu untuk kepentingan mereka. Nah, ini sangat disayangkan. Lalu bagaimana solusinya? Boleh kita ambil bunga kita, antum punya bunga bank antum, misalnya 10 juta, 20 juta, 100 juta, antum ambil bunga itu, tapi bukan dimanfaatkan buat antum secara langsung, antum dan keluarga antum, bukan. Tapi dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan umum, istihlak namanya. Ya, tanda kutip, membuang yang masih bisa dimanfaatkan untuk masyarakat umum, lebih bermanfaat untuk orang umum, tanpa bermaksud, tanpa berniat untuk mendapatkan pahala dari harta riba yang antum ambil tadi. Gitu. Halallahu al-bai'a wa harrama riba. Yamhaqullahu wa yulbis shadaqat wa yamhaqullahu riba wa yulbis shadaqat. Harta riba itu ya dihancurkan keberkahannya. Ya, sementara Allah menumbuhkan harta sedekah. Jadi ketika antum mengambil ya bunga dari tabungan antum, bukan untuk dimakan, bukan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan antum, keluarga antum, bukan. Karena itu berarti memanfaatkan secara langsung. Tapi antum ambil lalu diberikan, dibuang, tanda kutip dibuang ke tempat yang bermanfaat. Misalnya untuk bangun jalan di kampung antum tuh belum dicor misalnya, jalan lubang-lubang misalnya, buat selokan drainase misalnya, ya boleh. Ya. Bahkan sebagian orang ya mengatakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin pun dibolehkan. Ini disebut dengan istihalah, tagayyurul hukmi, tagayyurul sabab. Haram buat antum, halal buat mereka. Haram buat antum, karena itu adalah uang antum manfaat secara langsung, tapi halal untuk mereka. Ya, mereka tidak tahu menahu, ya, bukan harta mereka. Ya, dan mereka mendapatkan itu ya atas pemberian seseorang. Sebagai contoh misalnya, dikiaskan dengan masalah ini atau prinsip ini, kaidah ini adalah pembantu Aisyah radhiyallahu anha, ya, Burairah kalau nggak salah namanya, bukan Hurairah tapi Burairah, mendapatkan sebagian daging kambing dari harta zakat, dari zakat, ya, atau dari sedekah lah. Zakat atau sedekah, karena dia termasuk fakir miskin. Ya. Dia mendapatkan harta itu ya, karena dia berhak untuk memperoleh sedekah, termasuk ke dalam 1 dari 8 golongan yang berhak mendapatkan sedekah, mustahik zakat atau sedekah. Nah, ketika dia dapatkan dan dibawa ke rumah, Nabi SAW mengetahuinya, lalu Nabi mengatakan, tidakkah engkau berikan padaku sebagiannya? Lalu dijawab, dia bilang, ini sedekah katanya. Engkau nggak boleh mengambil sedekah. Nabi dan keluarganya Ahlul Bait diharamkan mengambil harta sedekah, memakan harta sedekah. Haram hukumnya. Ahlul Bait. Ya. Itu kekhususan itu. Hukum khusus untuk Nabi SAW dan juga keluarganya. Nggak boleh. Harta sedekah itu nggak boleh diambil oleh Nabi di muka Nabi. Tapi apa Nabi mengatakan? Laki sadaqah walil hadiyah. Untuk kamu itu sedekah, tapi ketika kamu berikan kepadaku sebagai hadiah, boleh. Boleh. Barang yang sama, benda yang sama. Dia mendapatkan dari sedekah atau sedekah, karena memang mustahik sedekah atau zakat. Tapi ketika dia memberikan hadiahnya kepada Nabi SAW, maka Nabi boleh menerimanya. Laki sadaqah
walil hadiah. Untuk kamu sedekah, tapi ketika kamu berikan padaku jadi hadiah. Berarti apa itu? Berubahnya status hukum sedekah berubah menjadi hukum hadiah disebabkan perubahan sebab. Ya, sebab penerimanya adalah mustahik, tapi sebab penerimanya adalah pemberian hadiah. Nah, sama itu dikiaskan oleh para ulama tentang harta riba tadi. Buat antum diharamkan karena itu harta antum, tapi buat orang halal sebagai pemberian dari orang lain pada dirinya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi hindari Pak harta riba. Ya. Dalam agama banyak kisah ya tentang bagaimana hancurnya harta riba dan bagaimana kesusahan dan kesedihan dari orang-orang yang memakan harta riba di dunia hingga di akhirat. Ya, dan Allah sendiri menegaskan yamhaqul riba. Allah menghilangkan keberkahannya, menghancurkan, merusak keberkahannya. Ya. Tinggalkan harta riba. Dan secara pribadi ya, keluarga saya dan keluarga mengalami hal itu dan betapa kesusahan, kesempitan dan kesengsaraan itu ya, bertahun-tahun yang disebabkan bermuamalah dengan riba ya, sampai ditinggalkan semuanya, ditutup semuanya, dihentikan semuanya, begitu. Baik, ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua lebih bermuamalah secara syar'i. Tidak hanya sekedar istilahnya ganti nama saja, nama syar'i ya. Tetapi hakikat transaksinya pun sama, harus secara syar'i. Kemudian waqlu malil yatim, memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Ini juga diharamkan. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah orang-orang yang mengurus ya anak yatim. Nabi SAW mengatakan semoga Allah berikan rahmat dan keberkahan bagi satu keluarga, satu rumah di mana ada anak yatim yang lurus dengan baik. Sebaliknya ketika ada anak yatim itu tidak lurus dengan baik, maka dia akan mendapatkan kehilangan dari keberkahannya dan juga kehancurannya. Yang keenam, tawalli yaum az-zahab, lari dari medan perang. Lari dari medan perang. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Yang terakhir, yang ketujuh, menuduh wanita baik-baik, wanita-wanita yang beriman yang baik-baik, yang tidak tahu menahu dengan perbuatan-perbuatan tidak senonoh, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, tidak baik. Ya, disebut dengan qadzaf namanya, yaitu tuduhan berzina. Ya, sementara dia tidak melakukan hal itu. Ya, kasusnya adalah kasus Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan di surat An-Nur, yang disebut dengan hadisul ifki, yang dituduh ya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, ya, dengan salah seorang dari sahabat yang membantunya untuk mengantarkannya kepada rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu juga masya Allah itu kisahnya itu ya sangat-sangat panjang sekali, disebutkan juga dalam hadis secara lebih detail. Ya, dan hikmahnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung membersihkan nama dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, langsung dari langit yang ketujuh. Ya, Allah turunkan wahyunya untuk membersihkan nama beliau. Begitu pula tuduhan kepada Maryam sebelumnya. Ya, jadi dituduh oleh orang Yahudi juga dengan tuduhan yang tidak senonoh seperti itu, Allah bersihkan. Ya. Nah, sehingga tuduhan ini menjadi satu pembatal dari amal-amal yang dikerjakan oleh seorang hamba, ya, kecuali kita memiliki 4 orang saksi, ya, 4 orang saksi, sehingga tuduhan zina itu hanya 2 pada hukum Islam. Tuduhan zina itu hanya 2, ya. Hukum itu bisa ditegakkan cuma dengan 2 sebab, dengan dua cara. Yang pertama pengakuan dari yang bersangkutan, dari pelaku sendiri, dia mengakui, ya,
Yang kedua adalah 4 orang saksi. Dan 4-4-nya harus betul-betul bersaksi ya, di waktu yang sama tentang kejadian tersebut ya. Tidak dengan cara yang lain. Tidak dengan video, tidak dengan ini itu segala macam, tidak. Ya, tes ini tes itu bisa tidak, tapi dengan satu dari dua cara tadi dalam agama Islam. Baik para jemaah sekalian yang Allah berkawan terkait dengan sihir. Ya, ini juga dibahas secara khusus di surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Yu'allimuna an-nasa sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa labisa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ya. Jadi ini berkait dengan Bani Israel, ya, Bani Israel, atau juga tuduhan orang-orang Yahudi kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya, pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi di Madinah menuduh bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam bertransaksi dengan para setan. Ya, maka tuduhan itu dibantah oleh Allah Taala. Bukan Nabi Sulaiman yang mengikuti setan, tapi mereka lah yang mengikuti ya, setan-setan itu, begitu maksudnya. Ya, dan mereka yaitu kaum Yahudi ya, yang mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Ya. Kemudian mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Yaitu setan-setan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Harut dan Marut. Ya, secara harfiah Harut Marut ini malaikat. Malaikat yang Allah turunkan sebagai ujian. Sebagai ujian terhadap keimanan mereka. Ya. Terhadap keimanan mereka. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu pada mereka sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan, ujian bagimu. Sebab itu janganlah kalian kafir. Ya. Sebagian ulama menyebut mereka bukan malaikat. Ya. Tapi seperti apa namanya, ya manusia sama yang diberikan beberapa kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari manusia-manusia biasa. Maka mereka mempelajari dari keduanya, ya, mempelajari dari keduanya, dari Harut dan Marut itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istri, antara seorang suami dan istri. Ya. Jadi baik memisahkan atau menyatukan pasangan laki-laki dan perempuan. Ya. Disebut dengan al-ataf wa sarf dalam bahasa Arab. Baik menyatukan laki-laki dan perempuan atau memisahkan ya, pasangannya sudah menikah, laki-laki dan perempuan. Dan itu juga dikaitkan dengan surat Ibrahim ya, terkait dengan sidangnya iblis laknatullah alaih di hadapan para pengikutnya, bahwasanya iblis akan memberikan mahkota ya, mahkota kerajaannya kepada pengikutnya yang mengerjakan satu amalan
yang luar biasa ya dalam pandangannya. Maka akhirnya mahkota itu diberikan kepada siapa? Kepada pengikutnya yang dapat memisahkan pasangan suami istri, yang bisa memutuskan tali Allah. Karena pernikahan itu kan ya, disebut dengan misakan galiza, ya, tali Allah yang sangat kuat. Ya, akad nikah itu ya merupakan tali Allah yang sangat misakan galiza, dan itu bisa diputuskan oleh syaitan tadi sehingga suami istri berpisah, ya, bercerai dan sebagainya begitu. Maka dia mendapatkan mahkota kemuliaan iblis. Nah ini ya dengan sihir yang seperti ini, waliyazubillah. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Izin Allah di sini maksud adalah izin kauniyah. Ya, bukan izin syar'iyah. Izin Allah itu ada dua macam. Ya, sama halnya juga dengan masyiah, sama halnya juga dengan qada iradah. Sama dengan masyiah dan juga sama dengan iradah, ya, kehendak dan keinginan. Ya, jadi ada yang kauniyah dan ada yang syar'iyah. Ya. Yang kauniyah biasanya memang berhubungan dengan faktor atau dengan prinsip kausalitas sebab dan musabab, itu namanya kauniyah namanya. Ya. Jadi segala hal yang berhubungan dengan sebab musabab biasanya disebut dengan kauniyah atau kehendak Allah yang terjadi pada alam. Ya. Pada alam semesta ini di bawah kekuasaan dan kerajaannya yang sama sekali tidak terkait dengan ya, Allah ridho atau tidak ridho, Allah cinta atau tidak cinta, tidak ada hubungan dengan itu. Tapi dengan kehendak Allah semata-mata sebagai ujian ya bagi hamba-hambanya. Adapun izin syar'iyah atau juga masyiah dan iradah syar'iyah, ini berarti yang terkait dengan syariatnya. Ya, maka implikasinya adalah di sana ada kecintaan dan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Di sana ada pahala dan dosa. Begitu. Yang berhubungan dengan kehendak, keinginan dan izin Allah secara syar'i. Nah, biasanya itu memang diturunkan dalam ayat-ayatnya, dalam perintah-perintahnya. Ya, dalam perintah-perintahnya. Ya. Seperti hari ini misalnya kita mendapatkan izin dari Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah, untuk salat zuhur berjamaah, untuk duduk di majelis ta'lim. Ini izin Allah secara syar'iyah. Maka di sana ada kecintaan dan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Maka di sana ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Adapun sihir itu bisa mengenai seseorang dan terjadi serta punya efeknya ya, dengan izin Allah, Tetapi ya Allah tidak suka dengannya. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena ada sebab kausalitas, ada sebab. Begitu ya. Ya, seperti halnya misalnya lapar atau makan kenyang. Nah, itu izin Allah secara kauniyah itu. Ya, izin Allah secara kauniyah. Kenyang itu ya karena makan tadi ya, ada hubungan kausalitas sebab dan musabab. Ya. Kemudian mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Ya. Wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Itu sihir. Sihir ya hanya memudaratkan dan tidak memberikan manfaat. Sihir hanya memudaratkan dan tidak memberikan manfaat. Ya, maka dihiaskan setiap ilmu yang kita pelajari ya, yang hanya memberikan mudarat saja tidak memberikan manfaat ya, maka dilarang untuk kita mempelajarinya. Belajarnya saja dilarang, begitu. Ya, tidak memberikan manfaat apa-apa. Bahkan mencelakakan, memang mudaratkan. Nah, maka hal seperti itu adalah dilarang. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat kelak. Nah, ketika Allah mengatakan ma lahum min nasib, ma lahu fil akhirati min nasib, mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kelak, ya, menunjukkan bahwasanya perbuatan sihir itu ya adalah dosa besar. Ya. Dan bahkan ya dikaitkan dengan kesyirikan. Dan memang hakikat sihir itu sendiri adalah satu perbuatan yang berkaitan dengan kesyirikan. Waliyadzubillah, ya, di sebagian penelitian yang dilakukan oleh sebagian para ulama, ya, sihir itu tidak akan bisa memberikan efek apa-apa kecuali
dengan melakukan perbuatan kesyirikan atau menghinakan Al-Quran. Atau menghinakan Al-Quran. Itu. Dia menghinakan Al-Quran, ya, dengan berbagai cara Al-Quran itu dihinakan. Ya, waliyazubillah, mau diinjak, dikencingi, kemudian dikasih kotoran misalnya, atau dibakar, atau apapun juga bentuknya modelnya, ya. Ya, lalu atau dia berbangun perbuatan kesyirikan, ya, tanda kutip kalau di kita itu dikenal dengan istilah tumbal, ya, jika dengan tumbal, ya biasanya dengan darah, ya, dengan darah, artinya dengan pengorbanan, ya, dengan kurban, dengan darah, ya. Nah, itu kan berarti dia menyembelih hewan, ya, yang miskin misalnya cuma menyembelih ayam saja. Misalnya mau naik lagi kelasnya kambing, mau naik lagi kelasnya misalnya sapi, kerbau misalnya, dan begitu. Ya, semakin besar tumbal darah yang diberikan, maka akan semakin besar juga bantuan setan itu kepada dirinya. Ya, sampai manusia sebagai tumbal. Ya, anaknya, suaminya, keluarganya, atau siapa musuhnya, tetangga segala macam itu juga sebagai tumbal. Waliyazubillah. Nah, baru dikatakan sihir. Ya, jadi pembahasan yang di sini yang dikatakan sihir yang dapat merusak dan yang membatalkan kisah seseorang adalah sihir yang syirkiyah tadi, yang terkait dengan kesyirikan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual diri dengan sihir sekiranya mereka tahu. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, padahal pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka mengetahuinya. Ikhwan sekalian yang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya sihir itu benar adanya. Sihir itu benar adanya. Ya, ini akidah mayoritas ulama Ahlussunnah. Ya, sihir itu benar adanya. Ya. Maka termasuk juga sihir-sihirnya Fir'aun benar adanya. Ya, dan Nabi pernah tersihir. Nabi pernah tersihir. Labid al-Asam al-Yahudi yang menyihir Nabi SAW. Maka turun malaikat Jibril dan Mikail dengan dua surat yang disebut dengan Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu bil falaq, untuk melepaskan sihir itu. Ya. Dan bagaimana cara yang mereka lakukan itu? Ya, mereka mengambil sebagian rambut, ya, yang jatuh dari sisiran Nabi SAW, karena kita tahu Nabi itu rambut Nabi SAW dengan berbagai model, ya, bentuk dari rambut Nabi SAW. Ketika beliau pulang haji, kepalanya dibotak semua. La tadkhuluna al-masjidil haram insyaallah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Ya, di surat Al-Fat. Nabi setelah pulang haji dibotak kepalanya semua. Ya, nggak ada rambutnya. Tapi juga Nabi rambutnya pendek. Tapi Nabi rambutnya juga pernah sepundak bahu. Terutama ketika peperangan itu, ya, rambut Nabi itu panjang sekali. Ya, panjang sekali. Itu untuk menunjukkan keperkasaannya, ya, dan sebagainya. Nah, ketika disisir itu, ya, kan pasti ada tuh rambut sehelai 2-3 helai misalnya, itu kan jatuhnya itu diambil. Ya, lalu dibuat ikatan, buhul, diikat begitu. Ya, jampi-jampi, kemudian dilemparkan ke sumur, ya, tempat Nabi mengambil air untuk mandi dan untuk keperluan lainnya, berwudu, mandi dan sebagainya. Nah, ketika itu terjadi, ya, Nabi seakan-akan mendatangi isinya. Para ulama menyebut itu dengan efek perbuatan katanya. Tidak sampai berefek kepada akalnya, kepada ruhnya, kepada jiwanya, ya, tidak. Tapi hanya sebatas Nabi mendatangi saya padahal tidak. Ya. Nabi mendatangi padahal tidak. Ya. Tidak sampai juga misalnya Nabi harus demam tinggi misalnya, kemudian efek-efek yang lebih jauh daripada itu tidak. Tapi jelas itu ada pengaruhnya. Ya, sihir itu mengenai Nabi SAW. Maka turunlah malaikat Jibril dan Mikail alaihissalam membawa dua surat, ya, Al-Mu'awwidhatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Jadi ini nyata, benar-benar ada, ya, hakikatnya, dan dia tidak terjadi kecuali dengan izin Allah sebagai bentuk ujian tadi disebutkan di awal. Dengan izin Allah Taala. Karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk membaca zikir pagi dan petang, menghindarkan diri kita
ya, tipu daya setan, dari sihir dan segala macamnya. Seperti misalnya membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Amana Rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi dan seterusnya. La yukallifu nafsan illa dan seterusnya. Itu 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah itu sudah kita hafal. Itu dibaca setiap malam. Kafatahu akan mencukupkan dirinya. Allah akan menjaganya sampai pagi. Kita juga diajar, sangat-sangat diajarkan kita untuk membaca zikir pagi dan petang. Salah satu bacaan zikir pagi dan petang adalah Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. La yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama. Dibaca. Juga dibaca Qul 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ya, lalu juga dibaca ayat kursi misalnya. Itu semua untuk menghindarkan apa? Menghindarkan kita dari apa namanya? Ya, tipu daya setan yang seperti ini. Sihir-sihir seperti ini. Karena kita tidak tahu ya, siapa yang akan merusak ya, kita, keluarga kita, istri anak-anak kita misalnya. Ya, kita tidak tahu. Pengaruh-pengaruh negatif itu muncul gitu. Jadi ikhwan sekalian yang Allah tabaraka wa taala, ya, kalau tadi bicara misalnya wattaba'u ma tatlu syayatin, ya, setan. Kemudian kalau di surat sangat-sangat dianjurkan kita untuk membaca zikir pagi dan petang. Salah satu bacaan zikir pagi dan petang adalah Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. La yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama. Dibaca. Juga dibaca Qul 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ya, lalu juga dibaca ayat kursi misalnya. Itu semua untuk menghindarkan apa? Menghindarkan kita dari apa namanya? Ya, tipu daya setan yang seperti ini. Sihir-sihir seperti ini. Karena kita tidak tahu ya, siapa yang akan merusak ya, kita, keluarga kita, istri anak-anak kita misalnya. Ya, kita tidak tahu. Pengaruh-pengaruh negatif itu muncul gitu. Jadi ikhwan sekalian yang Allah tabaraka wa taala, ya, kalau tadi bicara misalnya wattaba'u ma tatlu syayatin, ya, setan. Kemudian kalau di surat